Teman-teman sekalian, model forecasting rupiah saya itu sangat intensif sekali menggunakan fungsi offset ya. Jadi buat memudahkan teman-teman belajar, kali ini saya membuat video terkait kecanggihan function offset ya. Apa itu offset ya? Bisa dibayangkan seperti kita mau cropping foto, teman-teman. Nah, mari coba saya demokan. Ini ada data ya. Itu jadi datanya saya bikin random. Ini ada 6 kolom ya, terlihat di sana, dan 13 baris. Untuk kepentingan kali ini saya kasih nama data ini data jualan ya. Jadi kita periksa dulu bahwa name manajernya kosong nih ya. Jadi saya akan bikin data jualan di sini, teman-teman ya. Caranya klik aja di sini di ujung sebelah kiri, data jualan ya. Nah, nanti bisa dicek di sini kita punya data jualan ya, yang merefer ke range tersebut. Saya bisa tampilkan ini di data jualan ini, mulai dari jumlahnya ya, sum data jualan, tinggal dorong saja ini seperti ini, berapa jumlah observasinya, count ya, data jualan gitu ya. Ini persis sama, jadi 60. Mari kita lihat nih ya. Ini ada 78 di sini ya, 78 13 kali 6 ya, 78, kemudian totalnya ini persis sama. Nah, saya misalnya tertarik mengambil subset data dari sini ya, startnya di sini. Misalnya seperti ini ya, saya kasih warna yang berbeda nih ya. Jadi ini adalah misalnya ini ya. Nah, caranya adalah kita bisa memanfaatkan offset ya. Offset itu dia memiliki 5 parameter yang dipisahkan dengan 4 koma ya. Saya ketik offset misalnya, teman-teman bisa melihat ya. Itu ada reference, kemudian ada baris, kolom, tinggi, dan lebar. Karena itulah saya akan membuat variabel baru di sini. Misalnya ini saya gunakan angka 0, 0, kemudian misalnya 6, kemudian maaf, ini tingginya 13 dan ini 6 misalnya ya. Gitu ya, dan saya blok di sini pemberian nama secara otomatis ya. Anda bisa gunakan formula create from selection dan left ya. Jadi dari data ini ya, namanya ada di sebelah kiri ya. Teman-teman bisa name manager lagi, bisa terlihat selain data jualan kita memiliki parameter ini. Selanjutnya saya akan membuat series dynamic jualan ya, yang didefinisikan sebagai offset data jualan ya, kemudian baris ya, kolom, kemudian tinggi dan lebar ya, tutup ya. Nih terjadi. Kita melihat ini sudah ada nama variabel baru berapa jualan. Mari kita hitung ya, jualan. Ini bisa saya gunakan sum jualan ya, kemudian count jualan ya, ini, dan average jualan ya, jualan. Nah, teman-teman bisa langsung melihat bahwa angkanya itu persis sama seperti totalnya ya. Mengapa demikian? Karena yang saya maksudkan adalah persis sama ya, seperti ini. Karena ini juga menunjukkan bahwa fungsi offset itu croppingnya, koordinatnya selalu barisnya 0 dan kolomnya 0. Jadi kalau diminta yang saya highlight warna kuning gading ini, berarti saya harus gunakan angka 1, kemudian lihat bahwa saya punya lebar 4 ya, itu, dan tinggi bisa dicek, tingginya di sini adalah 9 ya, 9. Jadi saya gunakan di sini 9 ya. Mari kita lihat itu angkanya 28 10. Saya blok di sini ya. 28 10 betul kan? Ya, 36 karena 9 kali 4 ya. Jadi oke, teman-teman, saya akan menunjukkan lagi satu yang sifatnya dinamis. Misalnya saya buat aja sini, saya ambil ini, saya pindahkan ke sini ya. Itu nih ya, saya kasih nama ini adalah nilai misalnya ya,
Dan saya sengaja membuat ini warna merah untuk tidak diubah ya. Jadi saya kasih warna merah dia gitu. Saya bisa membuat yang namanya suatu data ya. Jadi pertama saya akan hasilkan suatu variabel baru yang namanya misalnya panjang 1 ya. Bagaimana cara membuatnya ya. Define, ini adalah panjang 1 ya. Ini adalah count A ya. Lihat di sini itu ada di kolom C ya. Bintang C ya. Kemudian dia minus 1 ya, artinya apa nanti coba kita bisa lihat ya. Di sini saya panjang 1 ya, bisa dilihat ini ada 10 ya, ada 10, betul kan 10 gitu. Nah, saya akan gunakan offset dengan membuat satu variabel baru yang namanya nilai, tapi akan teman-teman akan melihat bagaimana kita bisa menghasilkan ya. Jadi namanya nilai nanti ya, ini total, kemudian ini count, ini average langsung saja ya. Jadi nilai ini saya akan bikin nilai ya. Nilai adalah ya offset ya, saya gunakan di sini, kemudian 0 dan ini adalah panjang 1 ya, kemudian 1 nih ya, teman-teman bisa dilihat nih ya, udah dapat nih. Saya di sini akan misalnya sum nilai ya, dan ini adalah average nilai nih ya, langsung 10. Nah, tapi kalau saya tambahkan misalnya saya punya data baru di sini 77, teman-teman akan lihat ya, dia langsung berubah datanya. Nah, inilah menyebabkan kita bisa dynamic, ada data baru, apakah harga saham, CPI, atau ya berbagai informasi ya. Saya sembarangan saja, ini terus bertambah dia, teman-teman ya. Jadi misalnya begini ya, dan bahkan ketika Anda mengurangi nih ya, saya blok di sini ya, itu datanya ya. Demikian, semoga bermanfaat.